Oke baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Rahmatullah. Di sini saya sebagai tim leader dalam proyek pemetaan satelit topografi. Dari proyek ini ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan terkait dengan apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan proyek. Yang pertama itu terkait dengan chart yang sudah dibuat. Kami akan menjalankan proyek ini selama 17 hari, di mana di situ ada beberapa pengukuran. Yang pertama itu ada pengukuran titik benchmark. Yang kedua itu ada pengukuran titik kontrol secara horizontal. Dan yang kedua ada pengukuran titik kontrol vertikal, penampang dan melintang. Dan selanjutnya dalam beberapa hal di video ini akan ada beberapa penjelasan juga terkait dengan keselamatan kerja dan juga kesehatan kerja. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Navate Spasial. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana penerapan K3 dan manajemen risiko pada proyek survei topografi. Dan metode yang kami gunakan adalah iRADESE. Jadi kami akan menilai bahaya, lalu juga mengidentifikasi bagaimana risiko yang ada, dan dari sana kami akan menjalankan pengendalian risikonya seperti apa. Nah, lebih lanjut lagi terkait penerapan K3 ini, mari kita ikuti wawancara dengan pihak lapangan. Baik, terima kasih. Di sini kami akan mewawancarai tim lapangan proyek topografi mengenai bahaya dan pengendalian risiko yang sering mereka hadapi di lapangan. Oke, baik, masuk ke pertanyaan pertama. Bahaya utama apakah yang teman-teman sering hadapi di lapangan saat mengerjakan proyek topografi ini? Baik, terima kasih. Untuk kondisi atau resiko yang sering terjadi di lapangan atau ketika kegiatan pekerjaan di bahu jalan, yaitu tertabrak kendaraan. Maka dari sana kita menerapkan SOP untuk memasang traffic control, kemudian bekerja dengan rompi high visibility atau reflector seperti yang teman-teman bisa lihat, kemudian memakai APD secara lengkap. Ini juga didukung dengan SOP untuk penanggulangan resiko tersebut. Baik, kita masuk ke bahaya yang sering terjadi di lapangan, cuaca. Apakah bahaya yang sering teman-teman hadapi di lapangan mengenai cuaca? Baik, terkait kondisi cuaca, faktor resikonya sendiri adalah satu, masalah kelelahan akibat kepanasan dan juga dehidrasi. Maka salah satu penanggulangannya sendiri untuk mengatasi itu adalah kita mengganti atau rolling shift antara yang pagi dengan yang sore, kemudian membawa air secara cukup atau bahkan kita lebihkan untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut, apalagi terkait masalah kelelahan akibat cuaca panas. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan peralatan seperti GNSS dan RTK yang teman-teman pakai saat di lapangan? Baik, untuk menanggulangi resiko terkait kerusakan peralatan seperti GNSS, total station, dan juga auto level, hal yang kami tanggulangi atau manajemen risiko dari kami adalah menerapkan SOP dari peralatan tersebut. Seperti GNSS yang menggunakan baterai, kami akan charger ketika memang kondisinya sudah dingin. Kemudian kami juga biasanya menggunakan aki. Setelah itu, untuk peralatan total station dan auto level yang merupakan alat optis, ketika dalam kondisi panas, kami akan tutupi dengan payung agar mengurangi risiko kerusakan alat optis dan juga mereduksi kesalahan pengukuran. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana dengan risiko kesalahan pengukuran dan apabila alat berdiri di bahu jalan? Bagaimana teman-teman menghadapi risiko tersebut? Baik, untuk menanggulangi risiko terkait kesalahan pengukuran, yang kami lakukan adalah selalu melakukan QC antara tim lapangan dengan tim yang ada di studio agar data terkontrol dan pengukuran berjalan sesuai dengan rencana. Di samping itu kami selalu dicek oleh tim supervisi yang memang selalu mengecek apakah data kami sudah benar atau tidak. Makanya setiap hari progres sendiri dikontrol oleh tim QC kami. Mengenai alat pelindung diri sendiri merupakan langkah terakhir, akan tetapi kami selalu menggunakannya seperti helm. Helm di sini berfungsi untuk mengurangi risiko terhadap paparan dari panas. Kemudian rompi di sini kami menggunakan reflektif agar survei ke lapangan mudah terlihat. Seperti contohnya ketika kegiatan pengukuran di lapangan atau di bahu jalan, pengendara yang lewat akan mudah melihat kami. Kemudian dilengkapi dengan sepatu untuk mencegah paparan langsung antara kaki dengan objek-objek seperti berbahaya juga hewan-hewan di lapangan. Nah, itu dia kawan-kawan Navate Spasial, bagaimana kami menerapkan iRADESE atau penerapan K3 pada proyek topografi. Melalui iRADESE ini, kami bisa menilai lebih jauh dan mengidentifikasi terkait masalah yang ada,
menilai risiko, dan pengendalian dari itu semua. Kita harus paham bahwa penerapan K3 ini bukanlah suatu kewajiban, tapi menjadi suatu budaya yang harus terus diterapkan. Oleh karena itu, mari terus terapkan K3. Salam K3.